Di antara karakter jejak Wangkalang adalah kondisi dalam kubur didapat manik-manik, ditemukan pisau besi, beliung besi, mata tombak, kendi terakota, periuk, pecahan gerabah, dan fragmen gelang. Berikut hasil penelusuran jejak Wangkalang dari Dusun Kalangan dan Desa Gejakan, Kecamatan Loceret, sebagai cikal bakal Wangkalang di Nganjuk. Sistem penguburan orang Kalang diantaranya sebagai berikut. Satu kubur ada berisikan 1 mayat, 2 mayat, dan terbanyak sampai 5 mayat. Posisi kubur mengarah ke barat laut tenggara, yang merupakan ciri kuat penguburan megalitik. Hanya setelah berganti peradaban, kubur-kubur Kalang yang berbeda dari kubur-kubur orang Islam dianggap memiliki kekuatan tersendiri, maka dijadikan punden dan bangun menyerupai makam orang Islam. Hanya arah kubur tetap membujur barat laut tenggara sesuai aslinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya sekarang berada di Desa Gejakan, Pak ya. Gejakan. Desa ini sangat berdekatan sekali dengan kompleks Candi Lor. Tidak jauh, bahkan sangat melekat sekali. Terus di sebelah timur desa ini ada Desa Kalangan, Dusun Kalangan, juga masuk daerah satu desa dengan Candi Rejo. Nah, di sini saya menemukan ada 200 sampai 300 lebih makam yang membujur tenggara barat laut. Tidak seperti makam-makam yang lain yang membujur utara selatan. Ini ada misteri tertentu di desa ini. Nanti akan saya tanyakan langsung kepada juru pelihara, dan nanti juga saya tanyakan langsung kepada ahlinya yang biasa mempelajari tentang karakteristik makam yang membujur barat tenggara barat laut. Saya tanyakan kepada Bapak, namanya siapa Pak? Pak Taib. Pak Taib, bisa diceritakan Pak, kenapa banyak makam yang jumlahnya ini ratusan, membujurnya itu tenggara barat laut atau ke timur ke barat Pak, tidak seperti yang lain membujurnya utara selatan? Bisa diceritakan Pak? Tahu ya. Tahu. Sudah 20 tahun menjadi juru kunci di sini. Iya. Ada yang baru Anglon ada. Jadi semenjak Pak Daem menjadi juru pelihara di sini, mulai makam-makam itu membujur utara selatan Pak ya. Utara selatan. Sedangkan makam-makam yang lama yang jumlahnya ratusan itu membujur mana? Barat laut tenggara Pak ya. Oke Pak. Kondisinya seperti apa Pak? Bisa diceritakan Pak? Sebelumnya itu. Mungkin dari batu nisannya itu berupa batu bata atau batu atau kayu Pak? Yang kebanyakan kayu. Kayu ya, kayu. Terus perlakuannya Bapak kalau tahu itu makam kok tidak seperti makam-makam yang lain, gimana rasanya? Ya, tidak tahu. Tidak tahu. Wong kayunya juga tidak ada. Wah, ini ya, lagi saya gali itu ada orang yang itu. Jadi artinya ditindih Pak ya? Ya. Ditindih yang membujur barat timur itu ditindih dengan makam-makam yang baru Pak ya? Pak, pernah menemukan barang-barang kuno Pak di sini? Umpamanya gerabah atau berupa keramik atau apa itu Pak? Piring. Piring pernah Pak ya? Karena Terus? Gaman. Apa Pak? Keris Pak? Keris Pak? Masih ada Pak kerisnya Pak? Oke. Ya caranya gimana Pak pada waktu menemukan? ya, Pas menggali. ya menggali di samping Di samping orang yang bekas orang yang meninggal, yang makamnya membujur tenggara barat laut tadi, di sampingnya ada ditemukan keris. Kerisnya sekarang masih ada derek jenengan Pak ya. Alhamdulillah ya,
di rawat yang baik Pak. Itu merupakan sejarah Pak ya. Oke, terima kasih pemirsa Nganjuk TV. Di sini hasil penelusuran kami tentang, sebenarnya kami ingin mengungkap tentang kondisi kehidupan orang Kalang, karena konon orang Kalang itu sangat erat sekali kaitannya dengan desa Kalangan. Sebagaimana desa-desa yang lain, Budut menjadi Buduran, Balong menjadi Balongan, Kalang menjadi Kalangan. Ini erat sekali sebagai seorang tokoh yang ahli di dalam pembuatan candi, karena di sebelah selatannya adalah candi. Konon tokoh-tokoh atau orang-orang yang ahli membuat candi adalah dari orang-orang Kalang. Bagaimana cerita selengkapnya nanti akan kami tanyakan ahlinya. Mari. Bapak. Karakteristik kubur Wangkalang tersebut banyak ditemukan di makam umum Desa Gejakan, di mana lokasinya tidak berjarak dengan Dusun Kalangan, Desa Candilor. Jumlah kubur Wangkalang di makam Desa Gejakan sekitar 300 makam lebih, berbaur dengan makam orang Islam. Dalam satu liang kubur Wangkalang biasanya berisi 1 mayat hingga 5 mayat. Di makam Desa Gejakan juga ditemukan jenis makam 1 lubang berisi 5 mayat. Diperkirakan Dusun Kalangan yang letaknya melekat dengan Desa Gejakan, sisi timurnya dulunya dihuni oleh Wangkalang sejak masa Mataram kuno hingga Islam. Wangkalang dikenal sebagai kelompok pekerja keras, memiliki keahlian di bidang pembuatan candi, bangunan, dan perkayuan. Mereka tinggal di tepi hutan disebut Tuha Kalang. Mereka juga dikenal sebagai prajurit perang yang paling berani menghadapi musuh. Sekarang posisi kita di pemakaman di makam Kalang yang ada di Dusun Kalangan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Di sini ada satu pemakaman yang menghadap ke barat dan ke timur, yang menggunakan nisannya batu andesite besar yang biasa digunakan untuk mau naik ke tempat bangunan atau percandian atau tempat pura atau mungkin rumahan. Nah, di sini memang kampung kuno yang didiami oleh suku Kalang pada era Mataram kuno. Beliau di sini tidak jauh dari Candilor, kurang lebih sekitar dekat lah, tidak ada beberapa ratus meter. Dan di sini masih dalam lingkup di dalamnya tanah berdikan, kurang lebih sesuai dengan aturan prasasti Ancol Ladang ada kurang lebih 81 hektar atau 91 hektar, atau di sesuai aturan itu 6 lampit. 6 lampit itu sama aja antara 81 atau 91 hektar. Di pemakaman sini itu masih di dalamnya tanah berdikan, tanah sima yang dibebaskan pajak oleh Empu Sindok. Yang dulu Empu Sindok memberikan hadiah kepada suku Kalang yang pernah membantu Empu Sindok untuk pendirian Candi Lor atau Candi Batu Merah yang ada di Candilor sekarang. Empu Sindok sendiri juga memberikan lokasi di sini untuk tempat-tempat pemakamannya suku Kalang. Dan suku Kalang sendiri yang jelas di sini dulu itu bebas dari peperangan, harus tanah suci masuk dalam ruang lingkup tanah berdikan atau nasima yang ada di sekitaran Candi Lor atau tempat-tempat suci. Nah, suku Kalang sendiri pada saat Empu Sindok sendiri juga punya bidang, yaitu salah satunya pembuatan candi atau sebagai ahli pembuatan candi, ahli dalam bangunan yang ada di dalam kerajaan, ahli dalam pertukangan kayu, juga ahli dalam perdagangan ketika era setelahnya. Dan juga beliau ahli dalam peperangan pada era-era itu untuk membantu peperangan-peperangan pada kerajaan-kerajaan masa klasik.
sekarang kami barusan masuk ke sini, ternyata dari makam yang pertama tadi, yang makam Made Barat, ternyata di sini juga ada makam kuno-kuno yang dulu sebenarnya itu sangat-sangat banyak, dan ini banyak batu bata besar-besar, akhirnya kelihatan sama masyarakat dibangun. Nah, di sini makam ini dulu itu sebenarnya menghadapnya barat ke timur, sesuai dengan kaidah makam-makam kuno Mataram Hindu-Buddha, atau mungkin makamnya orang Kalang pada masa itu. Nah, di sini juga kita temukan ada 5 pemakaman. Nah, berdasarkan keterangan dari juru kunci, beliau ketika menceritakan bahwa ketika menggali makam, yang ketika ada orang meninggal ternyata di dalamnya sudah ada makam. Nah, pemakaman itu ternyata menghadapnya juga ke barat sama ke timur. Nah, ketika pembuatan pemakaman itu ternyata dia memotong dari makam tersebut, memotong dari rangka-rangka orang yang meninggal yang sudah lebih tua lagi, yang menghadap ke barat dan ke timur, dan itu ratusan, dan tidak hanya tapi ratusan, 100, 200 sampai 300-an kurang lebih. Dan ini kelihatannya pemakaman ini ada 3 masa, Mataram Hindu-Buddha, antara Mataram kuno sampai Majapahit, hingga era VOC atau kolonial, dan masa modern zaman sekarang. Nah, ini ternyata keterangan dari juru kunci betul sesuai dengan penelitian kami di lapangan beberapa tahun ini, dan ini kita temukan dari beliau, dan kita terima ternyata banyak penemuan benda-benda dari kubur Kalang. Kubur Kalang itu ternyata di dalamnya itu ada benda-benda yang biasanya itu yang dibawa oleh seorang yang meninggal, dibawakan pada masyarakat yang hidup, diberikan masyarakat sudah meninggal. Dan itu ternyata ada pusaka, ada benda-benda seperti piring, ada mangkok, ada keramik, ada gerabah, ada pusaka, biasanya dikasih uang juga. Ternyata disitulah bekal-bekal kubur ya. Ya tadi sampaikan benar, bekal kubur itu banyak sekali, dan ditemukan itu ada yang 1,5 meter, 1,5 meter sampai 2 meter. Dan itu keterangan dari beliaunya. Ternyata betul, kita cek, ternyata betul sesuai tata cara adat budaya orang Kalang kalau sudah meninggal. Dan di sekitaran sini ternyata banyak sekali pecahan keramik, gerabah, ternyata betul di sini dulu itu seperti perkampungan kuno, peninggalan orang-orang Kalang pada era Mataram kuno atau era-eranya Empu Sendok. Hingga sekarang masih bisa kita lihat, dan bendanya masih bisa kita lihat dan bisa kita pegang. Itu contoh seperti itu, kan? Contoh seperti ini sebenarnya itu peninggalan era-era Mataram kuno atau era Empu Sendok. Biasanya ini panjangnya, kalau ukuran yang kita temukan era-era Empu Sendok, Mataram kuno, ini panjangnya 35 hampir 40 cm, dan tebalnya itu biasanya tidak seperti yang biasanya. Ini bisa 15 atau 10 atau di 13. Nah, ini 10, ini cukup besar ukurannya, cukup besar. Nah, ini bisa ada yang 12. Ini tebalnya, dan lebarnya ini bisa 15 cm. Ini memang betul-betul ukuran yang biasanya era Empu Sendok atau era Mataram kuno yang dibuat pada masa itu. Kita jalan lagi. Nah, ini juga kelihatan agak panjang nih. Agak panjang. Ini hampir 30 kan. Nah, ini aja baru segini, belum terlalu kelihatan. Babnya ini masih ke dalamnya kurang, mungkin ada sekitar ada 5 cm atau 10 cm lagi kedalaman ini. Ini jelas. Nah, 15 cm betul. Nah, sama. Jadi ini lebih besar daripada yang tadi. Tapi kalau ini biasanya di sekitar sini ada bangunan-bangunan kuno selain Candi Lor. Nah, di sini kemungkinan ada rumah-rumah atau bangunan elit yang dimiliki oleh orang-orang Kalang pada masa itu, sebelum di sini menjadikan tempat pemakaman orang-orang Kalang. Bahkan kita temukan beberapa banyak artefak-artefak yang kita temukan, dan barang-barang peninggalan orang Kalang biasanya digunakan untuk kubur Kalang situ biasanya. Pada era Mataram kuno, Empu Sendok, Tuha Kalang mendapat pasak-pasak berupa uang emas dan kain dalam penetapan sima
atas jasanya sebagai pembangunan candi dan segala bentuk bangunan dan perkayuan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.